dahsyat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, sama-sama kita nyanyikan pujian Penolong yang Setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Bersyukur Tuhan, dan kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Kita nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
kita sudah bersorak, kita sudah bergirang bagi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sama-sama kita nyanyikan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Bapa, biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik kelas remaja dan adik-adik kelas pelajar yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini, dan tentunya selamat beribadah. Tadi kita sudah sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan kita. Nah, kebenaran firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, itu hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Buat pengenalan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kaitannya sedikit bercerita tentang Kisah Para Rasul pasal 4, di mana ketika Roh Kudus tercurah dan banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan, orang-orang berkumpul dan hidup dalam satu persekutuan. Jadi mereka disebut sebagai jemaat mula-mula. Mereka memiliki gaya hidup yang begitu baik. Mereka saling mengasihi satu sama lain, mereka suka berbagi, mereka selalu bersekutu, merenungkan firman Tuhan, bahkan mereka juga selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Dan di pasal yang kelima yang tadi sudah kita baca, di situ dikisahkan tentang kisah Ananias dan Safira. Dan kisah ini penting sebagai satu pembelajaran bagi setiap kita bahwa kita tidak boleh berbohong kepada Tuhan. Nah, Ananias dan Safira menjual bidang tanah milik mereka. Jadi ketika mereka menjualnya, mereka bersepakat bahwa mereka akan menahan sebagian
sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan sebagiannya lagi akan mereka bawa kepada rasul-rasul. Adik-adik, ketika Ananias membawa hasil sebagian dari penjualan tanah itu kepada Rasul Petrus, di hati Ananias sudah tertanam bahwa dia akan memberikan ini dan mengatakan bahwa semua penjualan tanah ini adalah semua yang sudah dia persembahkan kepada Tuhan. Bahwa yang dia bawa itu adalah hasil dari penjualan tanah, semua hasil yang dia miliki. Dan ketika dia membawanya kepada Rasul Petrus, Petrus bukannya bersukacita menerima pemberian dari si Ananias, yang Petrus lakukan adalah menegur Ananias dengan keras. Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, mengapa kamu mendustai Roh Allah? Bukankah sebelum kamu menjual tanah ini milikmu, dan setelah kamu menjualnya pun hasilnya masih ada dalam kuasamu? Tapi kenapa kamu berbohong kepada Tuhan? Sedang tidak mendustai manusia, tetapi kamu berdusta kepada Allah." Nah, adik-adik, kalian tahu firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Ananias berbohong kepada Tuhan. Ananias mendustai Roh Kudus. Ia berusaha untuk berbohong tentang hasil dari penjualan tanah yang dia miliki. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan tidak diketahui oleh Rasul Petrus. Dia berpikir bahwa mungkin saja Petrus tidak akan bertanya tentang apa yang dia bawa. Mungkin Petrus atau rasul yang lain akan menerima dengan sukacita persembahan yang diberikan. Padahal Ananias sedang dikuasai oleh kejahatan di dalam hatinya karena dia berbohong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran tentang kisah Ananias ini, kayak teman kita sama-sama belajar bahwa kita harus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk berbohong kepada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang kita kerjakan, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Tuhan melihat pekerjaan kita, pikiran kita, hati kita. Tuhan tahu semuanya. Nah, setelah Petrus menegur Ananias lalu meninggal saat itu. Dia lalu dibawa dan dikuburkan oleh orang-orang muda yang ada saat itu. Dia sudah pergi untuk dikuburkan, datanglah istrinya Safira. Dan Petrus bertanya sekali lagi kepada Safira. Padahal ini adalah satu kesempatan yang baik untuk berkata jujur. Namun Safira tetap memutuskan untuk memegang kesepakatan bersama suaminya untuk berbohong tentang hasil dari penjualan tanah yang mereka miliki. Dan Safira mengatakan bahwa benar dengan harga sekian hasilnya. Nah, ini adalah kebohongan yang membawa mereka ke dalam hukuman yang pantas untuk mereka miliki ketika mereka berbohong kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah baca bersama-sama ya bagaimana Safira juga akhirnya dihukum oleh Tuhan dengan hukuman yang sama yang dimiliki oleh Ananias karena mereka bersepakat untuk berbohong kepada Tuhan. Jadi kita berharap sekali bagi setiap kita adik-adik kelas tunas remaja dan adik-adik kelas pelajar di dalam segala aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita menjadi anak-anak yang jujur. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jangan berbohong kepada Tuhan. Karena seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa Tuhan memperhatikan apapun yang kita lakukan. Ketika kita tidak hidup jujur, maka yang kita dapatkan adalah hukuman dari setiap kebohongan atau dusta yang kita miliki. Bahkan firman Tuhan 10 hukum Taurat itu mengatakan bahwa kita tidak boleh bersaksi dusta. Artinya berkata jujur adalah sesuatu yang penting bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di segala hal kita belajar untuk berkata jujur, bertindak yang benar, berlaku yang benar di hadapan Tuhan karena Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak bisa membohongi Roh Allah. Amin. Biarkan kita terus hidup di dalam kekudusan, menjaga hidup kita agar berkenan di hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan lewat pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita. Dengan demikian, berkat Tuhan menjadi milik dan bagian setiap orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, jangan jadi seperti Ananias dan Safira. Amin. Belajarlah jadi anak-anak yang berkata jujur. Mari latih dirimu untuk melakukan sesuatu yang benar. Ketika kamu terlatih untuk melakukan kebenaran, kamu akan sulit untuk melakukan sesuatu yang salah. Karena kamu tahu bahwa itu sesuatu yang tidak patut kamu kerjakan, dan Roh Allah yang tinggal di dalam kamu akan mengingatkan kamu ketika kamu berlaku salah di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kelas tunas remaja dan kelas pelajar, video sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam video-video sekolah minggu kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.